Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alhamdulillah. Kemarin itu maknanya ada yang salah kemarin itu. Kemarin itu yang maknanya itu yang bentar. Alhamdulillahirabbil alamin. Adapun segala puji itu tetap milik Allah Rabbil alamin, Tuhan sekalian alam. Ini buka kitabnya. Hamdan serta pujian yuwafi yang penuhi apa hamdan. Nah, yang penuhi apa hamdan ni'amahu terhadap nikmatnya Allah, wa yukafi'u dan cukupi apa hamdan mazidahu terhadap tambahan nikmatnya Allah. Maksudnya apa? Segala puji bagi Allah sebanyak pujian yang pujiannya itu mampu menutupi nikmatnya Allah, mampu mencukupi nikmatnya Allah, dan mampu mencukupi juga tambahan-tambahannya nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun itu tidak bisa, kita tidak bisa menghitung nikmatnya Allah, dan tidak ada satupun yang bisa menandingi nikmatnya Allah. Nisi satupun di dunia itu yang bisa menyamai nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pengarang di sini memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ungkapan yang luar biasa, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmatnya. Maka kita juga harus tiru hal tersebut ya. Kita harus sering berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersyukur atas nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sekarang akan membahas tentang rukun Islam. Disimak baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini. Amin. Ila anqal. Arkanul Islami adapun ini itu bab yang menjelaskan berapa rukunnya Islam. Arkanul Islami adapun ini itu bab. Ya betul ya? Itu kan setelahnya kan? Betul kan? Arkanul Islami adapun ini itu bab yang menjelaskan berapa rukunnya Islam. Kita orang Islam, kita punya rukun, punya tiang-tiang yang harus kita tegakkan sehingga kita bisa dikatakan sebagai seorang muslim secara zahirnya. Paham tom? Ibarat sebuah rumah, kalau ada tiang, bisa berdiri enggak rumah itu kalau ada tiang? Kalau nasi tiang bisa berdiri enggak? Enggak bisa kan? Tidak bisa. Nah, begitu juga keislaman kita. Harus ada hal yang mengangkat Islam kita sehingga kita dibilang apa? Dibilang orang muslim. Nah, yang pertama apa? Arkanul Islami adapun berapa rukunnya Islam. Arkanul Islami adapun berapa rukunnya Islam. Arkanul Islami adapun berapa rukunnya Islam. Khamsatun itu 5. Khamsatun itu 5. Rukunnya Islam ada berapa? Ada berapa Fikri? Rukun Islam Fikri? Ada 5. Syahadatu an la ilaha illallahu. Syahadatu rupa syahadatnya an la ilaha terhadap sesungguhnya tiada Tuhan illa terkecuali Allahu siapa Allah. Syahadatu rupa syahadatnya an la ilaha terhadap sesungguhnya tiada Tuhan illa terkecuali Allahu siapa Allah. Tiada Tuhan terkecuali Allah. Nesi semua yang di dunia itu yang pandai disebut Tuhan kecuali Allah. Yang beri kita mata siapa? Yang beri kita lihat siapa? Dengar siapa? Berbicara dan lain sebagainya siapa? Allah. Maha kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Allah maha besar. Tiada Tuhan selain
Allah. Wa anna Muhammadan, wa anna dan sesungguhnya Muhammad Nabi Muhammad ya, Rasulullah itu utusannya Allah, Nabi Muhammad utusannya Allah, penyampai ajarannya Allah, yang memberitahu kita mana yang harus kita kerjakan ya Nabi Muhammad, yang memberitahu kita mana yang harus kita tinggalkan Nabi Muhammad, yang mengajarkan kita jelek dengarkan semuanya, yang mengajarkan kita jelek pula, yang mengajarkan kita bagus, yang mengajarkan kita untuk meninggalkan jelek, yang mengajarkan kita untuk mengamalkan yang baik, itu siapa? Nabi Muhammad, fahimtum? Nabi Muhammad utusannya Allah. Nabi Muhammad membawa ajarannya Allah Subhanahu wa ta'ala, sama dengan nabi-nabi yang terdahulu. Itu yang pertama, bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan bersaksi Nabi Muhammad utusannya Allah. Yang bersaksi bukan di mulut gona, aku bersaksi nesi Tuhan selain Allah, tapi disuguhkan pangan kopi di podah, wih posek lo no nak kempunan golak ke apa? Golak ke kopi, golak kempunan. Yang mula kempunan siapa? Yang mendatangkan kempunan ke kita siapa? Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berkehendak untuk kita mendapatkan kempunan. Lagak kita nak posek kopi pangan siapa? Allah. Bukan kopi itu sendiri. Fahim tuh. Jadi kita takutnya ke siapa? Ke Allah Subhanahu. Bukan mulut gona yang bersaksi, tapi perilaku dan apa? Dan akidah kita, kepercayaan kita juga harus bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Bukan kalau masalah kempunan tiada Tuhan selain kopi. Ya agama posek. Bukan agama Islam. Islam mengajarkan untuk tidak menolak pemberian dari orang. Ya. Tapi jangan keterlaluan. Paham tum? Dan Nabi Muhammad utusannya Allah, disebut nama Nabi Muhammad berselawat Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, mengamalkan ajarannya. Ajaran Nabi apa? Setelah ini ajaran Nabi. Kalau mengamalkan semua ajaran-ajaran yang udah masuk disebutkan nanti, itu berarti mengamalkan ajaran-ajarannya Nabi. Itu berarti bersyahadat, bersaksi bahwasanya Nabi itu utusan Allah. Kalau taat kepada Nabi, taat kepada Allah. Cinta kepada Nabi, cinta kepada Allah. Fahim dong? Yang pertama apa? Syahadat bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah. Fahim tuh? Itu yang pertama ya. Yang kedua, wa iqamus salati, dan mendirikannya salat. Mendirikan salat tuh yang letih tuh, sering ditinggal tuh. Ya apa enggak? Ya apa enggak? Salat itu tiang agama, jangan ditinggal sampai mati. Sampai mati. Bahkan kalau jasad kita tidak pandai bergerak, kita tetap wajib salat. Tapi bentuknya isyarat. Jadi tidak ada alasan untuk meninggalkan salat. Paham tuh? Selama ruh masih dikandung jasad, maka wajib salat. Jangan diremehkan salat itu. Karena salat ajaran Nabi Muhammad. Mendirikan salat tanda saksi kita, tanda kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu utusannya Allah. Nabi Muhammad membawa ajarannya Allah. Wa ita'uz zakati, dan tunaikan zakat sama seperti salat. Zakat juga harus ditunaikan bagi yang mampu. Kalau yang tidak mampu ya dia menjadi mustahiquz zakah, dia menjadi orang yang berhak untuk menerima zakat. Tapi kalian mau jadi orang yang berhak menerima zakat, apa orang yang memberi zakat? Mau jadi yang mana? Memberi zakat dong. Kalau kita memberi zakat, berarti kita diberikan kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa shaumu Ramadan, dan puasa Ramadan. Puasa apa? Ada enggak yang enggak puasa? Ada. Ada apa enggak? Ada. Enggak ada. Ya kalau kalian tadi sekolah ada lihat orang enggak puasa enggak? Ada. Yang besar apa yang kecil yang enggak puasa tuh?
Waduh. Besar kecil tidak ada yang puasa. Wallahu akbar la haula wala quwwata illa billah. Wa shaumu Ramadan, puasa Ramadan rukun Islam, wajib ditegakkan, wajib dilakukan. Kalau tidak mampu, dia bertahap. Bagi yang kecil-kecil harus diajarkan semenjak kecil ya. Paham? Nah, kalian beruntung di sini yang masih kecil-kecil nih, karena diajarkan rukun Islam. Paham dong? Puasa Ramadan hukumnya apa? Wajib ya. Nah, kita pas Ramadan nih. Wa hajjul baiti dan kunjungnya Ka'bah. Wa hajjul baiti dan kunjungnya Ka'bah man. Siapapun istata'a yang mampu, siapa man ilaihi menuju hajjul bait sabilan, apanya jalan. Haji ke tanah Mekah merupakan salah satu dari rukun Islam. Mau haji tidak? Mau haji enggak? Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki haji oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kalau mau haji jangan ngantuk dong. Jangan ngantuk ngajinya. Kalau ngantuk ngajinya gimana kalian mau haji? Nanti di sampai sana pelongo-pelongo ini mau apa, nih baca apa dan lain sebagainya. Paham dong? Nah, dipelajari dulu hajinya mulai dari sekarang ya. Ma'al ikhlasi, melaksanakan itu semua, melaksanakan rukun Islam itu semua dengan ikhlas, menerima itu semua ajaran dari Allah Subhanahu wa taala, wa tasdiqi dan membenarkan, jujur, tasdik, membenarkan. Baik secara akidahnya dia membenarkan itu ajaran Allah, begitu juga perilakunya membenarkan. Duduknya yang bagus. Membenarkan. Contoh membenarkan apa? Kalau puasa ya jangan curi-curi curi-curi buka. Paham tuh? Kalau dia curi-curi buka, puasanya tidak ikhlas dan dia semena-mena puasanya. Angasal, barang hari serongai. Kok kita serongai puasa. Paham tuh? Enggak bagus itu. Bukan begitu cara menegakkan agama. Dengan Tuhan saja pandai ngampu, apalagi dengan dengan manusia. Ya, perhatikan. Dengan Tuhan saja berani berbohong, apalagi dengan manusia. Antum. Faman maka siapapun lam yakun, yang tiada siapa man mukhlisan itu ikhlas, bahwa maka adapun man munafikun itu munafik. Kalau nada ikhlas mengajarkan menjalankan ajaran Islam, berarti dia munafik. Mulut dona ngaku Islam tapi kelakuan bukan orang munafik. Mulutnya ngaku Islam, muslim nada muslim. Salat enggak. Puasa enggak, haji enggak, zakat boleh. Itu muslim apa munafik? Munafik. Bukan mazhab yang bilang, tapi ulama yang bilang. Ya. Semoga kita semua dijauhi dari sifat seperti itu. Amin ya rabbal. Na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah kita di sini masih dididik dan masih diusahakan untuk mengamalkan rukun Islam. Walaupun yang kelima pandeh. Yang kelima pandeh. Rukun Islam kelima haji pandeh. Nanti insyaallah. Amin. Jawab aminnya enggak semangat, gimana mau haji? Waman lam yakun, waman dan adapun siapapun lam yakun yang tiada siapa man musaddiqan itu membenarkan, fahuwa maka adapun man kafirun itu kafir. Ada orang kayak ada orang yang tidak membenarkan ajaran Islam, menolak ajaran Islam. Ada orang membawa, salat. Apa itu ya? Salat. Tidak perlu salat, yang penting ingat. Penting apa? Ingat. Nabi saja salat. Nabi Muhammad Rasulullah saja salat. Dah dijamin masuk surga, masih salat. Itu ada pangan diajak salat, mudah kata ya. Apa kata dia? Apa itu ya? Tidak apa-apa, tidak salat. Yang penting Tuhan
Ingat. Baga apa ndak? Baya. Tidak bagus. Karena itu ajaran-ajaran yang menyesatkan. Paham tum? Yang bagus, ya ingat, ya sholat. Ingat gona nada sholat jahat. Sholat gona nada ingat juga jahat. Yang baga apa? Ya sholat, ya ingat. Paham tum? Ada orang diajak puasa. Kati aku puasa ndak boleh. Nak puasa ndak boleh. Ndak kalah puasa dari kecil. Oke, kalau seperti ini masih bagus. Tapi kalau sampai dia mengutarakan contohnya seperti ini. Ah, ndak apa-apa bah, ndak puasa, baik bah. Aku termasuk golongan dari orang yang tidak mampu tanpa dia mengetahui tuntunan-tuntunannya, tanpa dia mengetahui apa kriteria-kriterianya. Maka dia termasuk golongan orang yang kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Begitu juga dengan rukun Islam yang lain. Makanya hati-hati adik-adikku tersayang, hati-hati didengarkan. Rukun Islam harus dijaga. Sampai kapan Mas dijaga rukun Islam? Sampai nafas kita dah nasi, sampai roh kita dah nada lagi di kandung jasad kita, rukun Islam wajib dijaga. Rukun Islam wajib dipegang. Tuh kati nak dengar rukun Islam wajib dijaga, wajib dipegang. Mas lagi jelaskan begini saja tidur. Rukun Islam harus dijaga. Kalau NKRI saja harga mati. Oi. NKRI harga mati, Jom. Harga mah. Apalagi rukun lebih parah lagi harga matinya. Paham tuh? NKRI harga mati, rukun Islam lebih lagi daripada harga mati. Paham tuh? Harus dijaga sampai kita sudah selesai tugas kita di dunia tuh. Paham tuh? Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rat Ilyas.